Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran dengan NIM 18650023. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang manajemen proyek, yaitu bab 15 prototip. Bekerja dengan model pertama. Satu, pendahuluan. Siapapun yang pernah menyelesaikan proyek software akan sependapat bahwa masalah pertama adalah memperoleh kebutuhan dari user. Permasalahan kedua adalah berdasarkan persetujuan spesifikasi fungsional atau FS. FS mencoba untuk menggambarkan sistem yang berbasis grafik dan narasi, tetapi gambar dan penjelasan tidak dapat menerangkan cara sistem tersebut berjalan, berlaku, dan mempengaruhi bisnis user. Sebagai tambahan, FS biasanya menimbulkan kesalahpahaman jika dibaca semuanya. Terus kesalahpahaman antara user dan analisis mengakibatkan perubahan yang berarti atau sistem tidak akan pernah sempurna dalam pelaksanaannya atau sekaligus ditolak. Prototip dapat memecahkan masalah ini untuk tipe-tipe tertentu dalam sistem. Kedua, teori di belakang prototip. Apakah Anda membeli mobil dari brosur penjualan? Seperti halnya Anda tidak dapat menilai sebuah mobil tanpa mencobanya, user juga tidak dapat menilai dari spesifikasi fungsional bagaimana sistem akan berlaku dan berjalan. Tetapi, jika user dapat melihat, menyentuh, dan menggunakan model atau prototip dari tujuan sistem, ia dapat langsung menilai kegunaan sistem. Jika perubahan diperlukan, prototip dapat dimodifikasi, memungkinkan dimodifikasi beberapa kali sampai keadaan yang ditetapkan user. Terus berikutnya, keuntungan dari prototip. Pertama, menghasilkan syarat yang lebih baik dari produksi yang dihasilkan oleh metode spesifikasi tulisan. Kedua, user dapat mempertimbangkan sedikit perubahan selama masih bentuk prototip. Ketiga, memberikan hasil yang lebih akurat daripada perkiraan sebelumnya, karena fungsi yang diinginkan dan kerumitannya sudah dapat diketahui dengan baik. Keempat, user merasa puas. Pertama, user dapat mengenal melalui komputer dengan melakukan prototip dengan analisis yang sudah ada. User belajar mengenai komputer dan aplikasi yang akan dibuatkan untuknya. Kedua, user terlibat langsung dari awal dan memotivasi semangat untuk mendukung analisis selama proyek berlangsung. Berikutnya, metode prototip. Langkah-langkah pembuatan prototip. Langkah pertama, permintaan bermula dari kebutuhan user. Langkah kedua, bangunlah sistem prototip untuk menemukan kebutuhan awal yang diminta. Langkah ketiga, biarkan user menggunakan prototip. Analisis harus memberikan pelatihan, membantu, dan duduk bersama-sama dengan user, khususnya untuk pertama kali. Anjurkan perubahan. User harus melihat fungsi-fungsi dan sifat dari prototip. Lihat bagaimana ia memecahkan masalah bisnis dan mengusulkan perbaikan. Langkah keempat, implementasikan saran-saran perubahan. Langkah kelima, ulangi langkah ketiga sampai user merasa puas. Langkah keenam, merancang dan membangun suatu sistem akhir seperti sebelumnya. Terus berikutnya, sistem yang bermanfaat dari prototip. Sejak kebutuhan, baca spesifikasi fungsi. Pada umumnya berhubungan dengan pandangan user terhadap sistem. Hanya dengan prototip, tampilan bagi user sudah cukup untuk memeriksa yang dibutuhkan. Menu-menu, bentuk tampilan input, tampilan keluaran, atau laporan yang dicetak. Pertanyaan-pertanyaan, pesan-pesan merupakan calon yang ideal untuk prototip. Di lain pihak, perhitungan yang rumit, kumpulan update data dan real time, dan sistem yang bersifat scientific sangat sulit untuk dijadikan model. Sistem yang paling sesuai untuk prototip adalah satu dari banyak hal yang bergantung pada sistem input, output dari user. Sistem dengan transaksi online dikendalikan melalui menu, layar, formulir, laporan, daftar, dan perintah. Berikutnya, software untuk prototip. Apa yang harus disediakan dari paket software prototip? Produk yang baik harus menyediakan 7 bagian, yaitu pertama, pembuatan menu yang dapat dan mudah. Pada menu harus terdapat submenu, formulir, laporan, program prototip, dan menyediakan bantuan secara online untuk pemilihan menu dan prompt. 2.
Pembuatan tampilan input dan output. Anda harus dapat mewarnai bentuk tampilan dengan menempatkan kursor pada lokasi yang dituju. Mouse merupakan alat yang terbaik untuk melakukannya. Ketika nama file, spesifikasikan ketentuan untuk mengedit berdasarkan panjang file, menyertakan alfanumerik, jarak angka-angka yang diperbolehkan, kesalahan dan pesan-pesan bantuan, dan lain-lain. 3. Penyelarasan. Anda dapat menjelaskan bentuk sebuah laporan yang dicetak dengan mudah. Bagian-bagian untuk merinci pembuatan laporan adalah judul, catatan kaki, file mana yang diletakkan. Yang paling baik adalah jika program menampilkan semua file yang dikenal. Header kolom, pengelompokan, pengurutan, serta sub dan grand total. Pada umumnya seseorang harus dapat melaporkan item yang dipilih saja. Terus keempat, software harus menghasilkan sebuah data dictionary secara otomatis. Data dictionary menyimpan informasi seperti layar, laporan atau formulir, tetapi yang paling penting, data dictionary menyimpan setiap informasi pada setiap file, termasuk panjang file, pengeditan dalam setiap laporan, dan format file yang digunakan. Data dictionary adalah inti dari setiap produk, dan sudah seharusnya setiap alat prototip menggunakan data dictionary untuk mengecek apakah filenya digunakan secara konsisten pada setiap tampilan dan apakah dapat menyimpan pengetikan berulang jika file muncul lebih dari satu kali. Kelima, software harus dapat menyusun database sesuai harapan. Ketentuan tampilan input seperti yang digunakan pada gambar 15.2 menjelaskan tentang peralatan daftar format. Software harus menyusun database dan selanjutnya mengizinkan user memasukkan data menggunakan formulir input. Produk-produk yang baik mengizinkan user untuk mengoptimalkan database dengan menentukan format dan kunci rekornya. 6. Mencari hasil dengan query online secara tepat ke data yang didaftar pada database. Anda harus mampu melakukan pencarian dengan mudah, penyusunan, pemilihan, dan penampilan rekor. Ketujuh, apakah yang dibutuhkan meliputi logika yang rumit atau perhitungan yang diperlukan prototip. Walaupun tidak penting, program yang baik mempunyai bentuk struktur sederhana, bahasa pemrograman untuk mengizinkan Anda melakukan pemrosesan khusus, waktu kejadian, prosedur-prosedur otomatis, dan sebagainya. Terus berikutnya, prototip sebagai bagian dari case. Prototip adalah metode untuk mengotomatisasi fase definisi dan analisis, jadi merupakan bagian dari case computer aided software engineering. Tetapi prototip memberikan masukan pada tingkat pengotomatisasian selanjutnya dengan baik. Jika langkah selanjutnya adalah membangun sistem nyata dalam bahasa pemrograman generasi ketiga, produk prototip harus dapat menyediakan pada Anda sarana untuk mencetak semua item yang telah diketahui, semua menu, semua bentuk laporan, dan perintah-perintah. Produk yang terbaik adalah yang mengizinkan user untuk mencetak dokumen yang tersusun secara logika dengan bab dan bagian yang dapat digunakan seperti dokumen spesifikasi fungsional. Bahkan, beberapa di antaranya menyediakan pengolah kata untuk memasukkan teks keterangan di antara item-item. Produk tersebut harus pula dapat mencetak kamus data yang dapat menghemat banyak jam kerja. Jika desain dan programnya menggunakan bahasa pemrograman generasi keempat atau peralatan case yang terintegrasi, Anda harus dapat memasukkan hasil dari prototip secara langsung ke dalam peralatannya. Peralatan case yang paling baik akan secara otomatis menyusun database dan bahkan kode untuk aplikasi akhir. Seberapa cepat Anda melakukan prototip? Software untuk melakukan prototip harus dapat membuat Anda mampu menyusun model permulaan dari suatu sistem secara cepat. Khususnya, Anda dapat membangun prototip pertama dari bentuk terkecil hingga bentuk yang sedang hanya dalam waktu 2-3 minggu. Anda juga harus dapat mengimplementasikan perubahan dengan cepat. Ini akan memakan waktu beberapa menit untuk membuat perubahan, seperti memindahkan sebuah file pada sebuah form. Ini akan memakan waktu kurang dari 1 jam untuk menentukan sebuah menu atau form baru, dan hampir beberapa jam untuk membuat sebuah file.